Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah melakukan perintah siapa takut. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, lagu kita adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan, penyertaan, dan anugerah Tuhan yang kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baik, hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepadamu. Pimpinlah hati pikiran kami dalam memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dan ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang melakukan perintah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dihapuskan Dosaku. Musik. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku,
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Lukas 21 ayat 36. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Shalom adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini. Kita berdoa dahulu. Mari adik-adik di rumah ikuti Amang Pendeta ya. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik semua yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini, tertulis di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayat 6b sampai dengan yang ke-13. Amang akan membacakan buat kita semua. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Yesus memberi perintah ini supaya kita memberitakan Injilnya. Tugas murid-murid, ia memberitakan Injil kepada semua bangsa tanpa kecuali, termasuk kamu juga loh. Semua bangsa harus dijadikan muridnya. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Ke-11 murid itu dia menerima tugas yang dikenal sebagai amanat Kristus dalam amanat agungnya, agar semua orang percaya kepadanya. Ya, dimulai dari ke-11 murid itu, dan kemudian digenapkanlah menjadi 12 setelah Matias terpilih menggantikan Yudas Iskariot. Nah, para murid diutus Yesus untuk pergi berdua-dua, mewartakan kabar sukacita Allah, dan mereka diberi kuasa untuk mengusir yang jahat, setan-setan, iblis-iblis, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Namun Yesus meminta agar mereka tidak membawa kasut, membawa pakaian, atau makanan yang berlebihan. Nah, iman kepada Yesus itu harus lebih diutamakan. Seperti para murid, Yesus mengutus kita untuk membawa kabar sukacita kemana kita pergi dan kemanapun kita berada. Satu sikap yang harus dituntut kepada kita adalah tentang iman kita. Nah, Yesus mengkehendaki kita sibuk dengan bekal-bekal kita. Dia tidak ingin kita sibuk dengan bekal-bekal kita, baik itu makanan kita, minuman atau pakaian, ya seperti kita mau camping, bukan begitu maksudnya. Nah, Yesus tidak ingin kita terlalu sibuk, bahkan sangat sibuk untuk bertegur sapa dengan sesama, mengingatkan pewartaan yang harus kita bawa, ya, apa-apa yang harus mendesak dalam kehidupan kita. Nah, tapi Yesus minta pada kita, yang kita perlukan adalah tekad yang yakin serta iman kepada Allah, ya, kepada bimbingan Allah. Nah, mungkin kita sering cemas nih, dan begitu banyak dalam kehidupan kita yang kita cemaskan. Hati dan pikiran kita banyak tentang tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas PR-nya, tugas-tugas ekstrakurikulernya. Nah, bahkan kita mengalami kesulitan, kita akan lupa menjadi panggilan kita untuk membawa kabar sukacita kepada sesama kita. Nah, karena kita terlalu sibuk nih dengan fasilitas, dengan sarana, dengan prasarana yang kita miliki, sehingga kita lupa nih tugas utama kita yang justru terabaikan. Nah, karena ini Tuhan Yesus mau ngajak kamu nih menjadi utusan Allah. Kita pertama-tama bukan untuk menyibukkan diri kita sendiri dengan berbagai macam banyak sarana itu sendiri, banyak hal-hal yang menyibukkan kita sendiri, tapi kita diajak untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya ini. Nah, Yesus bilang nih, pergilah. Nah, kalau kata perintah pergi ini berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri loh adik-adik. Kepadanya semua orang percaya kepadanya, termasuk kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang menonton pada saat ini. Nah, kita memberitakan Injil, berita sukacita dari Yesus dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga.
Nah, Injil ini harus diberitakan agar bangsa dan semua bangsa dan murid-murid Yesus itu memberitakan tentang keselamatan dan mendapatkan keselamatan. Dunia punya keselamatan, dunia anak-anak pun mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik semuanya, Yesus menghendaki nih agar murid-murid itu tidak egois, kita juga tidak egois. Nah, keselamatan itu tidak boleh hanya dimiliki oleh para murid-murid saja, tidak boleh hanya dimiliki kamu saja, juga hanya menjadi bagian orang-orang percaya saja. Nah, tapi seluruh dunia harus menjadi murid. Artinya, seluruh dunia harus diselamatkan oleh pemberitaan Injil orang-orang percaya. Tuhan Yesus mau agar orang percaya itu tidak diam diri dan membiarkan dunia ini tidak mengenal kebenaran atau kabar baik tentang Yesus. Jadi orang Kristen wajib memberitakan Injil. Anak sekolah minggu wajib memberitakan Injil ke seluruh dunia agar semua bangsa-bangsa mendengarkan tentang Injil. Dia menjadi percaya dan diselamatkan oleh karena kasih Kristus di dalam kehidupannya. Nah, sekarang adik-adik yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ini bagaimana nih sekolah minggu? Aku kan masih kecil. Bagaimana aku menginjili? Bagaimana aku memberitakan firman Tuhan? Ya, karena melaksanakan semua firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah merupakan bagian dari penginjilan. Semua keluarga dan umat Kristen harus memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kita, baik itu cara berpikir kita, cara kita bertutur kata, berperilaku dalam sehari-hari, dan kita memancarkan keteladanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku semua, mari kita kasih tahu tentang Yesus Kristus kepada semua orang dengan sikap kita, dengan perilaku hidup kita, tentunya yang berkenan bagi Tuhan. Nah, dengan cara berbuat baik begini, kita melakukan kebenaran, mewujudkan kasih, rela berkorban bagi orang lain, suka menolong sesama, termasuk orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, ini adalah bentuk penginjilan kekinian yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, baik di sekolah, kapan saja, dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Nah, tuntutlah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal Injil dengan mewujudkan kasih kepada semua orang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu berarti bahwa kita harus mengajarkan semua bangsa, orang-orang terdekat kita, orang-orang sekeliling kita tentang kasih dan kehendak Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, di pergaulan, di sekolah, di keluarga, dimanapun juga kita berada. Nah, adik-adikku yang sekalian yang dikasih nama Yesus Kristus, itulah panggilan penginjilan kita. Maka, wajiblah bagi kita semua orang Kristen, juga anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Yesus Kristus, memberitakan tentang Injil. Kalau tidak, maka iman kita tidak bertumbuh. Kesaksian serta kebenaran Kristus tidak ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaan bagaimanakah cara anak sekolah minggu untuk memberitakan firman Tuhan Allah itu? Nah, sama pendeta kasih tahu nih, ada caranya yang harus kita pelajari dalam perikop ini. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang, nah, kerja buat Tuhan selalu manis. Kan ada lagunya tuh, nah, kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, dengan demikian kita tetap terfokus pada motivasinya untuk mencapai suatu sasaran yang mau dicapai kita, sehingga walaupun uang tidak ada, makanan tidak ada, atau mungkin gereja yang digembalakan biasa-biasa saja, tapi pemberitaan firman itu tetap bersukacita. Walaupun gereja kita besar, walaupun gereja kecil, tapi kita harus tetap sukacita dalam memberitakan firman Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, nah, kalau kita ini fokus pada visinya Tuhan, rencana Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, kita tidak akan membuat goyang dan kita tidak akan kecewa karena kita tetap mengajarkan apa yang menjadi visinya Tuhan. Lalu apa itu visinya Tuhan ya? Nah, di ayat 7a tadi dikatakan visinya Tuhan, yaitu kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, di 7b, untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, dalam 7c, merasakan kuasa dari Allah.
Nah, adik-adikku sekalian yang dikasih nama Yesus Kristus nih, yang ketiga nih, Amang Pendeta kasih tahu. Nah, kita ini harus selalu fokus pada kesetiaan. Kesetiaan itu awal dari meraih satu tujuan yang diimpikan seorang pemimpin. Karena seorang harus tetap terfokus pada pekerjaan untuk tetap setia kepada pergi dan beritakanlah firman Allah itu. Nah, adik-adikku sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Semoga firman Tuhan menguatkan kita, memberikan semangat untuk terus memberitakan kabar sukacita Tuhan dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pemberita firman Tuhan walaupun kami masih sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu turut menjadi bagian untuk menyatakan kasih Tuhan, cinta Tuhan dalam perilaku, kehidupan, tingkah laku kami, baik di rumah, di sekolah, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Berkati Tuhan, kami berdoa pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami mengucap syukur padamu ya Allah. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga kau undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hot di Patikmi. Musik. Rupiah menjaga rohaton, rupiah menjaga dirikon, naing toto ngawon mangihuton ho, naing toto ngawon hot di patikmi. Homa oh Tuhan menjaga yawon, homa oh Tuhan mandongalia. Adik-adik sekalian, marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.